Hey everyone! Cina punya militer yang terkenal kuat di dunia. Tentara Pembebasan Rakyat Cina yang dikenal secara internasional sebagai People's Liberation Army atau PLA punya 5 cabang utama. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Pasukan Roket, dan Pasukan Pendukung Strategis. Nah, kali ini kita akan bahas dulu soal PLAGF atau Angkatan Darat mereka yang katanya siap untuk bantu Palestina. Penasaran apa aja yang mereka punya? Berikut videonya. Latar belakang PLAGF. Jadi, PLAGF ini adalah bagian dari kekuatan militer Cina yang cukup besar. Dari total 3.135.000 personel militer Cina, sekitar 2.500.000 hingga 45.000 diantaranya adalah anggota PLAGF. Angka yang fantastis, bukan? Selain itu, mereka juga punya akses ke dana yang juga nggak main-main, guys. Sekitar 230 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.566 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar itu tentu membantu mereka dalam berbagai aspek ya, termasuk pengembangan teknologi militer. Nah, kelebihan utama dari PLAGF ini terletak pada kemampuan mereka dalam komunikasi dan intelijen. Mereka pintar dalam mengumpulkan informasi dan memastikan komunikasi yang lancar dalam berbagai situasi. Meskipun mereka memiliki kekuatan militer yang besar, Cina lebih memilih untuk menggunakan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak hanya mengandalkan kekuatan senjata saja, tapi juga strategi diplomasi. Dalam sejarahnya, PLAGF pernah terlibat dalam beberapa konflik besar. Salah satunya adalah Perang Korea di tahun 1950 sampai 1953. Selain itu, mereka juga pernah terlibat dalam konflik perbatasan dengan India pada tahun 1992, di mana Cina berhasil menguasai wilayah yang diperebutkan. Konflik lainnya melibatkan Vietnam seputar invasi ke Kamboja dan juga sengketa wilayah dengan Taiwan dan Jepang terkait kepulauan Diaoyu atau Senkaku di Laut Cina Timur. Persenjataan PLAGF. Penasaran dengan persenjataan dari PLAGF? Mari kita bahas satu-satu. Pertama, soal kendaraan dan artileri. Mereka punya jumlah yang sangat besar. 174.300 unit tank, 4.950 unit artileri Swagrak, dan 1.434 unit artileri roket. Ditambah lagi dengan 3.104.450 unit peralatan tempur lainnya. Angka-angka ini menunjukkan betapa besar dan beragamnya armada darat yang mereka miliki. Dengan begitu, banyak kendaraan dan artileri PLAGF bisa menjangkau berbagai jenis medan dan situasi pertempuran. Kemudian, untuk senjata kecil, mereka punya beragam pilihan. Ada 46 jenis senapan serbu, senapan mesin, dan pistol, serta 38 jenis granat. Ini menunjukkan kemampuan mereka untuk mengadaptasi peralatan sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi. Salah satu senapan serbu andalan mereka adalah KBZ-95 yang menggunakan peluru kaliber 5,8 x 42 mm. Senjata ini terkenal karena keakuratannya dan kemudahan dalam penggunaannya. Untuk senapan mesin, PLAGF mengandalkan tipe 81 dan tipe 95 LMG QBB-95. Ini menunjukkan kemampuan mereka dalam memberikan dukungan tembakan yang efektif di medan perang. Dan untuk shotgun, mereka menggunakan Norinco HP-91 yang juga menunjukkan keanekaragaman dalam pilihan senjata mereka. Sementara di kategori pistol, PLAGF mengandalkan KSZ-92 dan Parabellum 9x19 mm.
HK SZ-92 ini cukup modern dan dirancang dengan teknologi tinggi. Sementara itu, pistol Parabellum 9x19 mm adalah desain klasik yang telah terbukti efektif dan handal selama bertahun-tahun. Penggunaan kedua jenis pistol ini menunjukkan kemampuan PLAGF untuk menggabungkan teknologi baru dan teruji dalam persenjataan mereka. Untuk granat, mereka menggunakan tipe 67 yang merupakan granat tangan tradisional dan RPG tipe 69 yang merupakan peluncur granat roket. Tipe 67 biasanya digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Sementara RPG tipe 69 lebih cocok untuk menghancurkan kendaraan atau struktur yang lebih besar. Dalam 2 tahun terakhir, PLAGF juga berencana membeli 1,4 juta unit rompi anti peluru. Ini menunjukkan keseriusan mereka dalam melindungi personelnya. Beberapa perlindungan tubuh terkenal yang digunakan termasuk tipe 06, tipe 16 plate carrier, CD2218 VBSS, dan juga ZTC plate carrier. Senjata tank PLAGF. PLAGF memiliki beberapa jenis senjata anti-tank portable. Ini adalah senjata yang dirancang untuk dioperasikan oleh satu orang atau tim kecil untuk menghancurkan kendaraan lapis baja musuh. Selain itu, PLAGF juga punya beberapa jenis tank loh. Yang pertama adalah tipe 99 Main Battle Tank. Ini adalah tank tempur utama tercanggih dalam inventaris PLAGF. Tank ini juga dilengkapi dengan persenjataan yang kuat, perlindungan canggih, dan sistem elektronik terbaru. Kemudian ada tipe 96, versi yang lebih tua daripada tipe 99, tapi masih merupakan bagian penting dari armada tank dari PLAGF. Tipe 96 ini memberikan kombinasi antara daya tembak, mobilitas, dan juga perlindungan. Selanjutnya ada tipe 04 Infantry Fighting Vehicle. Kendaraan ini dirancang untuk mengangkut pasukan infanteri ke medan perang sambil memberikan dukungan tembakan. IFV seperti tipe 4 ini umumnya dilengkapi dengan senjata mesin dan sistem persenjataan lain untuk melawan infanteri dan kendaraan lapis baja ringan. Dan tidak ketinggalan, mereka juga punya ZBD-08 Amphibious IFV. Ini adalah kendaraan tempur infanteri yang bisa beroperasi di air, memberikan PLAGF kemampuan untuk melakukan operasi amfibi. Dan yang terakhir nih guys, ada PCL-181 Multiple Launch Rocket System atau MLRS. PCL-181 memungkinkan PLAGF melakukan serangan jarak jauh terhadap target seperti pertahanan musuh, kendaraan lapis baja, dan area strategis lainnya. Kombinasi dari senjata anti-tank portable, pesawat, dan kendaraan lapis baja ini memberikan PLAGF kekuatan yang sangat besar dalam pertempuran darat. Dengan adanya berbagai jenis kendaraan dan peralatan, mereka mampu melaksanakan berbagai jenis misi dan menyesuaikan taktik mereka dengan kondisi di medan perang. Seram juga ya! Artileri PLAGF. Angkatan Darat Cina telah membangun sebuah arsenal yang sangat canggih dan beragam. Kamu bisa melihatnya dalam beberapa aspek kekuatan mereka, mulai dari artileri hingga pesawat angkut, helikopter serang, UAV, dan juga kendaraan utilitas. Di bidang artileri, mereka dibekali dengan PLZ-05 dan PLZ-52. Howitzer swagerak yang modern dan canggih mampu mengirimkan hujan peluru ke posisi musuh dengan presisi yang tinggi. Tipe 99 Howitzer dan juga PLZ-10 juga memperkuat lini ini, memberikan kemampuan penembakan jarak jauh yang efektif dan mematikan. Dalam pertahanan udara, PLAGF tidak ketinggalan. Dari XQ-7 dan FM-16 yang tangguh untuk pertahanan jarak pendek hingga sistem pertahanan udara jarak menengah seperti HK-9 dan LY-80, mereka siap menghadapi ancaman dari langit.
Ketika kita beralih ke udara, Angkatan Darat Cina memiliki armada pesawat angkut yang meliputi Shaanxi, Y-7, Y-8, dan Y-9 yang vital dalam mengangkut pasukan dan peralatan ke berbagai medan perang. Di sisi lain, helikopter seperti Z-10 dan Z-19 siap memberikan dukungan serangan udara yang kuat. Sementara Z-8 dan Z-11 memainkan peran krusial dalam pengangkutan. Sedangkan Harbin Z-9 dan Z-20 serta Sikorsky S-70C-2 melengkapi armada dengan kemampuan pencarian dan penyelamatan, serta operasi serbaguna. Dalam dunia UAV, PLAGF mengandalkan Cheehong 4, CH-4, WZ-8, Pterodactyl 1 atau Winglong 1, dan juga Rainbow C-83. UAV ini menawarkan kemampuan pengintaian dan serangan dari udara yang tidak dapat terdeteksi, menjadi mata-mata dan telinga di langit yang tidak pernah lelah. Di darat, kendaraan utilitas seperti Dongfeng Mengxi, Iki 2050 series, dan Beijing BJ212 berperan penting dalam operasi militer dan logistik, demi memastikan pasukan dan peralatan dapat bergerak dengan cepat dan efisien di medan perang. Nah, tentunya dengan semua aset ini, Angkatan Darat Cina punya kekuatan, strategi, dan teknologi yang siap menghadapi berbagai tantangan di zaman modern ya guys. Setiap elemen dari peluncuran roket hingga helikopter serang, dari pesawat angkut hingga kendaraan utilitas, tentunya semuanya punya satu tujuan, yakni untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara Cina.